Patri akan membahas soal TO yang ke-6. Semoga ini juga membantu Anda untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK. Baik, Patri akan share screen soalnya. Soal yang pertama, prinsip persebaran merupakan prinsip yang menunjukkan fenomena geosfer yang tersebar tidak merata. Contoh dari prinsip persebaran terdapat pada pernyataan berikut adalah, jawabannya adalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 mengakibatkan kabut asap. Kenapa? Karena di situ ada kalimat yang mengatakan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, nah itu unsur persebaran. Sedangkan yang lain, misalkan yang A, itu Indonesia terletak di 6 derajat, itu unsur lokasi, ya. Kemudian fenomena gempa bumi, ya itu hanya deskripsi. Pantai utara di Jawa setiap tahunnya terjadi banjir rob, itu juga deskripsi, hanya menerangkan saja. Faktor alam yang menunjang perkembangan industri di Indonesia, salah satunya kekayaan barang tambang, itu juga deskripsi. Itu ya, anak sekalian ya. Kemudian yang kedua, soal kedua. Bencana alam, terbatasnya sumber daya alam, kurangnya kesempatan memulai pekerjaan di tempat asal, dan stabilitas politik yang tidak kondusif dapat menyebabkan, nah, karena di sini tidak ada keterangan tentang dari mana ke mana, begitu ya, dari wilayah mana ke wilayah mana, maka kita memilih yang paling tepat adalah emigrasi, pindah keluar, ya. Jadi meninggalkan tempat asalnya, itu penjelasannya ya. Kalau imigrasi masuk ke dalam ya. Kalau komuter itu yang orang daerah pinggiran bekerja di kota tapi bolak-balik. Kalau urbanisasi itu dari desa ke kota. Kalau ruralisasi dari kota kembali ke desa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah emigrasi ya, karena meninggalkan tempat asal, entah itu di antar negara, antar pulau, antar provinsi. Nah, itu tidak ada penjelasan khusus, maka semuanya namanya emigrasi kalau pindah keluar ya. Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, aspek politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penggolongan bahan galian di Indonesia yang terdiri atas, nah, Undang-Undang Deperindak tahun Nomor 11 Tahun 67 itu menjelaskan bahwa golongan bahan tambang di bahan galian di Indonesia itu ada 3. Golongan A itu adalah sumber energi, itu diatur oleh pemerintah secara total ya, semuanya baik eksploitasi maupun pemasarannya, harganya diatur oleh pemerintah. Golongan A ini, energi ini termasuk minyak bumi, batu bara, kemudian gas alam, kemudian pernah dimasukkan uranium, gitu ya. Nah, kemudian golongan B itu bahan tambang yang sifatnya vital. Jadi kalau yang A tadi strategis, yang B ini vital. Contohnya adalah emas, perak, gitu ya, bahan-bahan yang dipakai untuk industri, biji besi, dan seterusnya. Itu juga diatur oleh pemerintah eksploitasinya. Kemudian golongan C itu golongan bahan galian lain, itu yang paling ekonominya paling murah lah, katakanlah begitu, di antara 3 golongan ini. Golongan C ini bahan galian lain, contohnya tanah liat, pasir, gitu, kapur, jadi tidak tetap diatur oleh pemerintah, harus ada perizinan untuk eksploitasi supaya tidak merusak lingkungan, tetapi harganya termasuk rendah, jadi boleh dikelola oleh masyarakat setempat atau mereka yang punya investasi, begitu ya. Kemudian yang keempat, contoh bentang alam di daerah gurun pasir yang dihasilkan oleh tenaga angin adalah di gurun pasir, tenaga angin atau erosi oleh angin kita sebut ablasi.
atau erosi aeolis. Angin ini menerbangkan barang-barang atau material yang dilewati, tentunya yang ringan, yang bisa diterbangkan. Nah, misalnya pasir, debu, begitu ya. Kemudian kalau anginnya sudah berhenti bertiup, Pak Tri pernah memberitahu waktu itu ya, kapan angin berhenti bertiup? Ketika tekanannya seimbang, ketika suhunya sudah sama, begitu ya. Nah, ketika angin ini berhenti, maka beban angkutan yang dibawa tadi ditaruh membentuk bukit-bukit pasir, gitu ya. Nah, maka namanya sand dunes. Sedangkan tombolo itu adalah beting gisik atau beting pasir yang ada di antara dua tanjung misalnya ya. Itu tombolo namanya ya. Jadi endapan hasil gelombang itu ya, hasil erosi gelombang di pantai gitu ya. Kemudian kalau delta endapan di muara-muara sungai membentuk dataran aluvial ya. Dan kalau membentuk pas di tengah muara maka membentuk delta. Bisa delta Birdfoot, bisa delta Arcueil, bisa delta estuarium, bisa delta Cuspet, yaitu delta. Kemudian kalau floodplain itu endapan yang ditemukan di kiri kanan sungai, disebut juga dataran banjir. Ya. Di kiri kanan sungai, kalau sungainya meluap, kemudian setelah surut, endapannya atau hasil tadi meluap tadi ditinggal. Biasanya bentuknya lumpur, sehingga sawah yang kerendam oleh banjir karena meluapnya sungai ini, kemudian akan tertutup lumpur semua. Nah, endapan inilah yang disebut dengan floodplain. Dome itu adalah bukit yang bentuknya hampir bulat gitu ya. Dome ini hasil dari peristiwa endogen gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat sand dunes gitu ya. Kemudian nomor 5. Nomor 5 saya kira Anda semua sudah pernah menghitung dengan baik, angkanya hampir sama. Itu yang pertama yang kan A diketahui letak lintangnya, B diketahui letak lintangnya, gitu ya. Maka dicari selisih lintangnya dulu. Antara 5 derajat 8 menit 11 detik yang B itu dikurangi yang 5 derajat 5 menit 5 detik yang A. Nah, selisihnya adalah 3 menit 6 detik. 6 detik kalau dijadikan menit itu 0,1 menit. Maka selisihnya menjadi 3 menit 6 detik itu jadikan menit semua menjadi 3,1 menit. Nah, dari 3,1 menit ini, selisih lintang ini bisa diketahui jarak sesungguhnya dengan cara ingat bahwa 1 derajat 60 menit, 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 111 km. Maka dengan pedoman itu dicari jarak sesungguhnya menjadi 3,1 menit per 60 menit dikalikan 111. Maka dihasilkan 3 menit per 60 menit kali 111 dihasilkan jarak sesungguhnya. Nah, jarak sesungguhnya itulah yang kemudian dibagi skala, maka akan dapat jarak peta. Jadi JP atau jarak peta sama dengan jarak sesungguhnya dibagi skala. Hasil tadi dibagi 50.000 cm. Catatan tadi hasilnya kilometer dijadikan sentimeter dulu, baru dibagi 50.000 menjadi jawabannya 11,47 cm. Jawabannya di B. Silahkan kotret-kotret nanti, kalau masih tidak ngerti boleh bertanya pada Pak Tri. Nanti via WA juga boleh, nanti saya berikan foto jawabannya. Ya. Kemudian yang nomor 6. Aktivitas penduduk di Nusa Tenggara Timur didominasi oleh budaya peternakan sapi. Hal ini didukung oleh faktor alam yang berupa, nah kita tahu di Indonesia bagian timur itu curah hujannya terbatas, gitu ya. Curah hujannya terbatas sehingga tanaman yang bisa tumbuh, bioma yang bisa subur di sana ya padang rumput, gitu ya, stepa.
Nah, di sana sebenarnya padang rumput yang diselingi dengan hutan-hutan kecil, namanya sabana. Tetapi dalam pilihan di sini, kenapa dipilih stepa? Karena ini yang paling tepat. Kemudian kaitannya dengan peternakan sapi. Kalau peternakan sapi tidak perlu sabananya, tapi stepanya, padang rumputnya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah stepa yang A ya. Kemudian nomor 7. Bentuk ini juga pernah Pak Tri bahas dulu ya. Bentuk gambar di nomor 7 ini, bentuk muka bumi seperti gambar berikut merupakan bentukan gerakan lempeng. Nah, itu kan antara lempeng dengan lempeng subduksi, tapi karena yang satu kemudian unsurnya berbeda, sima dan sial, maka sima yang bagian bawah, sial yang bagian atas. Nah, ini naik begini ya, sialnya di bagian atas, simanya di bagian bawah, nah, maka namanya menghunjam ya, menunjam ya, seperti ini ya. Kalau yang berpapasan itu yang begini, jadi lempeng dengan lempeng berpapasan ya, berpapasan. Kalau lempeng saling menjauh divergen ya, kita masih ingat ya, saling menjauh. Kalau lempeng mendatar ya sama, mendatar begitu ya, sama ya, gesekan begitu ya, mendatar. Nah, bertubrukan biasanya membentuk deret pegunungan. Nah, tapi karena di situ ada yang turun, ada yang naik, maka namanya menunjang. Ya. Nomor 8, pernyataan-pernyataan berikut ini. 1, terjadinya perubahan musim. 2, perubahan panjang siang dan malam. 3, pembagian waktu dunia. 4, gerak semu tahunan matahari. 5, pembelok arah angin. Ya. Fenomena yang terjadi akibat dari rotasi bumi terdapat pada angka. Nah, kita ingat kalau terjadinya perubahan musim itu bukan rotasi tetapi revolusi ya, karena itu berlangsungnya 1 tahun peredaran semu matahari selama 1 tahun. Perubahan panjang siang dan malam hari ya itu karena rotasi kan, putaran itu menyebabkan 12 siang, 12 malam, 12 jam maksudnya ya, 12 jam siang, 12 jam malam. Pembagian waktu dunia. Nah, pembagian waktu dunia kan memang juga berdasarkan itu ya, perputaran itu ya. Kemudian gerak semu tahunan matahari itu 1 tahun ya. 1 tahun tadi hampir berkaitan dengan yang nomor 1. Pembelok arah angin. Nah, kita sudah ingat hukum Bois-Ballot, perputaran barat timur itu membuat angin yang seperti contohnya angin pasat dari selatan dibelokkan ke kiri, angin pasat dari utara dibelokkan ke kanan. Kenapa? Karena selalu hukum Bois-Ballot melawan arah angin ya. Contoh yang Pak Tri sering berikan adalah kalau kita naik sepeda, semakin kencang, semakin angin menerpa kita semakin banyak. Nah itu hukum gaya Coriolis itu ya. Nomor 9. Pernyataan. 1, nelayan aktif ke laut di musim tertentu. 2, perjalanan naik gunung melihat bunga tertentu. 3, menyiapkan embung air di awal musim hujan. 4, panen tanaman singkong. 5, menanam pohon di daerah aliran sungai. Bukti aktivitas penduduk yang berkaitan dengan revolusi bumi terdapat pada angka. Nah, ini ingat, aktivitas penduduk ini sangat ditentukan oleh kalau kita bicara revolusi berarti yang jangka waktunya setahun ya, 365 hari kira-kira begitu ya. Nah, mana yang kira-kira aktivitas yang berkaitan dengan waktu yang 1 tahun. Pertama misalnya, nelayan aktif ke laut di musim tertentu. Kalau kita sudah bicara musim tertentu, itu pasti berkaitan dengan jangka waktu yang hampir 1 tahun begitu ya. Kalau musim penghujan atau musim kemarau itu kan jelas 6 bulan begitu ya. Terus kalau musim angin apa begitu itu juga jelas jangka waktu bulan apa begitu ya, itu sering terjadi begitu. Kemudian yang kedua, perjalanan naik gunung melihat bunga tertentu. Bunga tertentu tidak selalu mekar pada bulan-bulan tertentu, tidak selamanya begitu ya. Maka
Seperti contoh yang paling gampang itu kayak bunga bangkai yang terkenal di dunia ya, punyanya Indonesia yang di daerah Bengkulu munculnya itu ya, itu kita atau Rafflesia itu ya, itu bisa dilihatnya hanya pada bulan-bulan tertentu saja, tidak bisa di sepanjang hari begitu ya. Nah, maka ini termasuk dalam kaitan jangka waktu tahunan. Kemudian menyiapkan embung air di awal musim hujan. Nah, kita sudah tahu musim hujan itu bulan apa sampai apa ya. Kalau di Indonesia, terutama Indonesia bagian barat, musim hujan itu ya antara Oktober sampai April gitu ya. April sampai Oktober musim kemarau. Kemudian kalau yang panen tanaman singkong, nah ini tidak ditentukan oleh bulan ya, tinggal nanamnya kapan, nanti panennya sekian hari panen gitu ya, atau sekian minggu gitu ya. Menanam pohon di daerah aliran sungai, ya ini juga tidak ditentukan oleh waktu yang panjang. Menanam silahkan aja kapan saja. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 gitu ya. Terus nomor 10. Di situ ada data tentang gempa sekunder, gempa primer. Nah, kita tahu itu ada 3 daerah A, B, C. Kita tahu untuk menghitung jarak epicentrum itu mencari dulu selisih antara gelombang sekunder dengan gelombang primernya. Karena rumus Laska itu delta sama dengan dalam kurung S min P, S itu sekunder, min primer, kurung tutup min 1 menit, dikalikan 1000 kilometer. Kita ambil satu contoh aja dulu, yang A. Ya, yang A itu kalau dicari selisihnya jam 20, 52 menit 32 detik, dikurangi 20, 51 menit 20 detik, itu didapatkan angka 1 menit 12 detik selisihnya. Ya, 1 menit 12 detik. Nah, 12 detiknya per 60, 12 per 60 itu 1/5. Ya, 12 per 60 itu 1/5. Maka menjadi 0,2, 1/5 itu 0,2. Maka selisihnya 1,2 menit. 1,2 menit dikurangi 1 menit. Maka tinggal 0,2 menit. 0,2 menit dikalikan 1000 km, maka hasilnya 200 km. Nah, ngambil contoh yang A saja kita sudah bisa memilih A, B, C, D, E, O, C ya. Karena yang 12 km hanya yang C. Kita cocokkan yang B dulu, yang B ya. Selisihnya 20, 51 menit, 56 detik. Dikurangi 20, 50 menit, 47 detik. Maka kalau dikurangi menjadi selisihnya menjadi 1 menit 56 dikurangi 47 itu 10 detik. Ya toh? 10 detik 56 kurangi 47 sorry. 9 detik ya, 56 kurangi 47 ya. 9 detik. Nah, 9 detik itu sama dengan 9/60 ya. Kalau dibagi itu 3/20 gitu ya, itu sama dengan 1,5 menit ya, 1,5 menit ya. Nah, 1,5 menit dikurangi 1 menit menjadi 1,15 menit, maaf saya ya, 1,15 menit. Maka kalau dikurangi 1 menit menjadi 0,15 menit. 0,15 itu dikalikan 1000 km dapatlah 150 km. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan yang C, 20, 50, 46 detik dikurangi 20, 49, 40 detik. Maka selisihnya adalah 1 menit 6 detik. Nah, 6 detik itu kalau diper 60, supaya jadi menit menjadi 6/60.
1/10 0,1 menit gitu ya. Ya. 0,1 menit. Nah, ditambahkan 1 menit maka 1,1 menit. Dikurangi rumus, masukkan ke rumus S min P itu berarti kan 1,1 menit dikurangi 1 menit menjadi 0,1 menit. 0,1 menit dikalikan 1000 km itu 100 km. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Kemudian nomor 11. Nomor 11 itu gambar tentang gunung api tipe ya, tipe perisai atau tameng. Di situ juga diberi penjelasan Hawaiian eruption. Nah, gunung api tipe Hawaiian ini, tipe Hawaii, itu memang sebagian besar berbentuk perisai atau tameng. Kenapa? Karena satu, magmanya sangat cair, pertama ya, sehingga tidak meletus tapi meleleh. Ya. Yang kedua, dapur magmanya dangkal, sehingga tekanannya tidak besar, maka kemudian menjadi meleleh. Itu yang menyebabkan bentuknya seperti tameng. Nah, tipe letusan gunung berapi di atas contohnya adalah gunung yang ada di Hawaii itu hanya Mauna Kea, ya, gunung Mauna Kea yang tipe perisai. Sedangkan yang lain Merapi itu bukan perisai, itu strato, ya kan? Krakatau juga strato, Fujiyama strato, Pinatubo juga strato, gitu ya. Jadi tidak ada yang perisai kecuali Mauna Kea. Nomor 12. Pada suatu peristiwa gempa, stasiun pencarian gempa mencatat gelombang primer 192422 waktunya ya. Gelombang sekundernya 192837. Berapa jarak epicentrum seperti tadi yang nomor sebelumnya itu ya? Maka dikurangi saja yang sekunder dikurangi primer. Jadi yang 192837 dikurangi 192422. Maka 28 kurangi 24 itu 4 menit, 37 kurangi 22 itu 15 menit ya. Betul ya, 15 menit. Maka selisihnya adalah 4 menit 15 detik, 15 detik ya. 15 detik. Maka 15 detiknya dijadikan menit, 15/60 itu seperempat. Seperempat itu berarti 0,25. Maka ditambahkan ke 4 tadi menjadi 4,25. Masukkan ke rumus S, delta sama dengan S min P, min 1 menit kali 1000 km, maka selisihnya S min P-nya adalah 4,25, dikurangi 1 menit menjadi 3,25, dikalikan 1000 km menjadi 3.250 km. Jadi jawabannya adalah E. Itu ya. Nomor 13. Penduduk kota P sebesar 125.000 jiwa. Q 5.000 jiwa. Jarak antara kedua kota 30 km. Di mana lokasi ideal sebuah rumah sakit dibangun? Di antara dua kota itu tentunya ya. Maka kita masih ingat rumus yang digunakan adalah rumus titik henti. TH PH ya, TH PH sama dengan jarak PH dibagi 1 plus akar penduduk yang banyak, penduduk P berarti dibagi penduduk Q. Ya. Maka kita cari dulu penduduk P dibagi penduduk Q, 125.000 dibagi 5.000. Ya, 125 kalau dibagi 5 kan nolnya dihilangin ya. 125 kalau dibagi 5 berarti menjadi 25. Gitu ya. Akar 25 itu 5 gitu ya. Maka masukkan ke rumus tadi. Jarak antara PG itu 30 per 1 plus akar 25 tadi jadi 5 ya. Berarti 30 per 1 plus 5 berarti 30 per 6 sama dengan 5 km. Nah, kita tahu bahwa untuk membangun fasilitas publik atau fasilitas sosial atau fasilitas umum di antara dua kota, kita harus mengukurnya
dari yang kota yang penduduknya lebih sedikit. Ya, penduduk yang lebih sedikit adalah Ki. Maka jawaban tadi diukur titik hentinya adalah 5 km dari Hi, gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 14. Berikut adalah tabel curah hujan Desa Wonocolo tahun 2020. Ya. Nah, di situ ada data, kita tahu iklim Smith-Ferguson rumusnya adalah Q sama dengan jumlah curah hujan bulan kering per jumlah curah hujan bulan basah kali 100%. Nah, bulan kering itu kalau curah hujannya kurang dari 60. Bulan basah kalau curah hujannya lebih dari 100. Nah, yang bulan lembab tidak diperhitungkan, yang antara 60 sampai 100. Nah, di sini kita lihat dulu bulan keringnya ada berapa bulan. Oh, ada bulan Juli, ada bulan Agustus, berarti hanya 2. Sedangkan bulan basahnya, oh ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu yang lebih dari 100 ya. Kemudian November, Desember, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bulan keringnya 2, bulan basahnya 8, maka 2/8 kali 100%. 2/8 kali 100% atau 1/4 kali 100% menjadi 25%. Nah, kita tahu penggolongan Smith-Ferguson tipe A itu kalau 0 sampai 14,3%, tipe B 14,3% sampai 33,3%. Nah, 25% termasuk yang di antara 14,3 sampai 33,3%, maka masuk dalam klasifikasi tipe B, gitu ya. Itu jawaban untuk nomor 14. Kemudian nomor 15, peta kontur berskala 1 inch to 5 miles. Bila garis kontur pertama itu 140,4 meter, maka garis kontur kelima, nah kita tahu garis kontur pertamanya 140,4 meter. Garis kontur kelima berarti ada 5 garis kontur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dihitung bukan banyaknya garis kontur, tapi jarak antara, gitu ya. Selisih antara, gitu ya. Maka selisih antara 5 garis kontur itu hanya 4. Garis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ke 2 itu 1, 2 ke 3, 2, 3 ke 4, 2, 3, 4 ke 5, 4. Berarti hanya ada 4 kontur interval atau selisih kontur. Maka tinggal diubah dulu ya. 1 inch to 5 miles itu dijadikan skala pecahannya dulu. Ya. Jadikan skala pecahan biasa dengan cara kita tahu 1 mil sama dengan 63360 inci. Maka 1 is to 5 mile, 5 mile-nya, 5 mil-nya itu kita kalikan 63360. Itu ya. Maka hasil pengalian itu masukkan dalam rumus CI. CI sama dengan 1/2. CI sama dengan 1/2000 dikali skala. Nah, kalau skalanya sudah ketemu, tinggal dibagi 2000. Gitu ya. Maka akan didapat angka kontur intervalnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat angka kontur intervalnya, ditambahkan, dikalikan 4 dulu, karena tadi ada 4 CI ya, dikalikan 4 dulu, kemudian ditambahkan ke 140,4. Gitu ya. Jadi 140,4 ditambah hasil tadi, hasil pengalian 4 kali CI, maka akan didapat angka sebesar 774 meter. Ya, berarti sengaja tidak ngotret supaya kalian yang ngotret. Nanti kalau kita bahas, kalian juga nanti bisa melihat cara mengerjakannya seperti apa. Saya yakin ini sudah dilatih semua, Anda pasti bisa. Ya. Nomor 16. Peta jalur evakuasi merupakan peta tematik ya, karena memberi informasi tertentu ya. Peta tematik itu peta khusus yang memberikan informasi tertentu.
yang digunakan dalam kegiatan namanya juga evakuasi ya. Evakuasi itu berkaitan pasti dengan bencana alam ya. Nggak mungkin nggak ada apa-apa dievakuasi gitu ya. Misal pembangunan wilayah dievakuasi nggak mungkin, tata ruang wilayah, perencanaan jalur transportasi, reboisasi nggak mungkin dievakuasi. Jadi jawabannya A, mitigasi bencana alam. Nomor 17, permasalahan kependudukan Indonesia di masa mendatang adalah terjadinya bonus demografi. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap bonus demografi tersebut adalah pembangunan di bidang, ya tentunya untuk bonus demografi itu diperlukan banyak tenaga yang bisa produktif, karena usianya usia produktif gitu ya, supaya membuat Indonesia menjadi negara maju gitu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan kalau jumlah usia produktifnya banyak, maka ya lapangan kerja itu pertama. Tentu sebelum supaya mereka bisa mengerjakan sesuatu di lapangan kerja dengan baik, mereka perlu dilatih, perlu pendidikan yang baik, gitu ya. Maka dua hal yang utama yaitu pendidikan dan lapangan kerja, ya. Itu yang harus dilakukan di saat negara mengalami bonus demografi. Kemudian soal nomor 18. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi negara yang rentan terjadi fenomena El Nino. Dampak dari fenomena ini adalah efek dari El Nino adalah kita tahu fenomena yang ada di alam itu ada El Nino, ada La Nina. El Nino itu untuk yang mendatangkan musim kemarau berkepanjangan. Sedangkan La Nina itu seringkali mendatangkan curah hujan yang banyak, yang berkepanjangan juga musim penghujannya. Nah, El Nino itu disebabkan karena di Samudra Pasifik, terutama di daerah-daerah Samudra Pasifik bagian timur, bagian tengah dan timur, gitu ya, itu mengalami tekanan yang tinggi. Kebalik ya, El Nino itu mengalami tekanan yang rendah, sehingga angin dari wilayah selatan, terutama melewati Indonesia, itu ketarik ke sana. Sehingga uap air yang dibawa, kelembapan yang dibawa juga ketarik ke sana. Maka curah hujan di Indonesia ke bawah ke sana, ya, bawa ke sana, sehingga Indonesia mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, dan itu rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan sebagainya itu. Nah, sebaliknya kalau La Nina itu arah yang terbalik. Jadi di daerah El Salvador sana, di daerah Meksiko dan sebagainya itu ya, di daerah Amerika Tengah di tepi Samudra Pasifik ya, Pasifik sebelah timur itu. Nah, itu mengalami tekanan tinggi. Sedangkan di daerah selatan mengalami tekanan rendah, maka datanglah angin dari arah Samudra Pasifik banyak-banyak ke daerah selatan melewati Indonesia, maka menghasilkan membawa uap air yang banyak, menghasilkan curah hujan yang banyak, sehingga sudah musim penghujan ditambah La Nina, maka akan terjadi hujan yang banyak. Nah, sedangkan peristiwa yang ditanyakan di sini adalah peristiwa El Nino. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap fenomena El Nino. Ya. Dampak dari fenomena ini adalah, jawaban yang pertama, bertambahnya risiko banjir. Enggak, El Nino mah kemarau, jadi nggak mungkin banjir, gitu ya. Yang B, bertambahnya risiko bencana hidrometeorologis, kekeringan. Nah, ini yang jawabannya di B ini ya. Kemudian kalau panen raya ya tidak mungkin juga, panen raya kan butuh air banyak ya. Potensi ikan berkurang, nggak ada kaitannya. Nelayan kehilangan mata pencarian juga tidak ada kaitannya, karena kan nelayan yang ke laut ya, lautnya nggak kering tetap ya. Nomor 19, jalan tol Cipularang sering terjadi kecelakaan beruntun karena lokasi jalan yang licin sehingga menimbulkan korban jiwa.
prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah prinsip, nah itu di situ ada sebab akibat. Jalan yang licin, ya, kemudian terjadi kecelakaan. Nah, ada sebab akibat, maka prinsip yang digunakan adalah interrelasi, ya, nggak bisa distribusi, nggak bisa kronologi, nggak bisa deskripsi, ya, karena sudah dijelaskan di situ ada sebab akibat, gitu ya. Nomor 20, nomor yang terakhir, perluasan perkebunan kelapa sawit dengan membakar lahan gambut di wilayah Riau berdampak buruk yang mengakibatkan kebakaran hutan dan gangguan asap di beberapa provinsi tetangganya. Pendekatan geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah pendekatan, nah ini perkebunan kelapa sawit ini seringkali dalam membuka lahan butuh cepat gitu, mintanya cepat, maka dia main bakar, membakar lahan gambut, gitu ya, sehingga supaya segera bisa ditanami, bisa segera terbuka daerahnya, kemudian ditanami dengan kelapa sawit, itu maksudnya, supaya cepat gitu ya. Nah, tindakan-tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Ini mengganggu keseimbangan alam, merusak lingkungan dan sebagainya. Maka itu tidak boleh dilakukan. Perlu dilakukan pendekatan, perlu diberitahu, pendekatan yang dilakukan karena masalah lingkungan, maka jawabannya adalah pendekatan ekologi atau kelingkungan. Gitu ya, anak-anak sekalian ya. Jadi pendekatan yang dilakukan seperti apa? Karena pendekatan ada 3 ya, keruangan, kompleks wilayah, dan ekologi. Kenapa kok ada kata-kata di beberapa provinsi, kenapa nggak pakai kompleks wilayah? Karena ini bukan berkaitan dengan penyelesaian dengan wilayah lain, tapi yang diselesaikan yang bakar hutan itu ya, yang penyebabnya adalah kebakaran hutan disebabkan karena lahan gambutnya dibakar. Jadi yang diberi pemberitahuan atau diberikan pendekatan yang didekati ya orang-orang yang melakukan pembakaran ini, maka pendekatannya harus ekologi, gitu ya. Begitu ya anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini berguna bagi kita semua dalam proses belajar bersama. Sukses.